Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Pada suatu malam saya mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Lalu ada satu bapak yang bertanya, "Frater, kalau orang meninggal karena tertimpa reruntuhan tanah, gunung meletus, apakah itu karena Tuhan telah murka kepada mereka?" Pertanyaan ini cukup menarik karena itu sering kita tanyakan ketika kita berhadapan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Apalagi yang meninggal itu seorang pemabuk di kampung, atau perampok, atau orang yang terkenal penjahat. Spontan kita akan menjawab, memang mungkin itu Tuhan sudah jengkel. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk tidak menghakimi orang lain dan berusaha untuk bertobat. Dalam bacaan Injil kita mendengar beberapa orang yang datang bertemu dengan Yesus, lalu menceritakan kisah yang baru saja terjadi, yaitu orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus saat mereka datang menyembelih korban untuk dipersembahkan. Bahkan dikatakan tadi, darah mereka dicampurkan dengan darah korban, seolah-olah keduanya itu layak di hadapan Tuhan. Hal yang menarik dikatakan bahwa mereka menceritakan hal itu kepada Yesus, seolah-olah ingin menunjukkan dan menyindir orang-orang yang menjadi korban bahwa mereka itu memang layak menerima hal itu. Sebab pikiran sederhana bagi mereka, jika orang-orang ini adalah orang baik dan dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membiarkan peristiwa pembantaian itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mereka sama sekali tidak terpikir bahwa orang-orang yang mati karena dibantai di dalam bait Allah adalah orang-orang yang kudus, martir, karena mereka meninggal pada saat mereka mempersembahkan kurban. Yesus justru mengingatkan kembali peristiwa rubuhnya menara dekat Siloam yang baru saja juga terjadi, yang merenggut 12 orang, artinya 12 orang meninggal. Yesus katakan, apakah mereka ini lebih berdosa daripada seluruh orang yang tinggal di Yerusalem? Yesus katakan sama sekali tidak. Ia mengajak kita untuk tidak mereka-reka terhadap peristiwa yang terjadi untuk mencela mereka yang sudah menderita. Kita tidak dapat menghakimi dosa orang lain dengan melihat penderitaan yang mereka alami. Pandangan orang Yahudi pada masa itu yaitu ketika orang menderita itu akibat dari dosa. Orang sakit itu karena mereka telah berbuat dosa. Sehingga ketika ada orang yang menderita penyakit kusta, mereka disingkirkan. Mereka dianggap telah berbuat sesuatu yang tidak benar. Sebaliknya Yesus menegaskan bahwa orang yang dihukum mati itu bukan karena kejahatan ataupun dosanya,
Dosa tidak menentukan cara mati seseorang, tetapi menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga saat kita menyaksikan peristiwa kematian orang lain, hal ini sebagai saat untuk kita mengoreksi diri sendiri. Sejauh mana saya sudah hidup pantas? Baiknya hal itu sebagai pelajaran bagi kita untuk menghakimi diri sendiri, supaya kita tidak mencela orang lain yang ternyata hidupnya lebih benar dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya, Anda, dan orang-orang yang sudah meninggal, baik secara normal maupun yang tidak normal, menyadari bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Saat kematian tidak ada yang tahu. Banyak orang meninggal dengan cara dimurnikan, seperti emas yang dimasukkan ke dalam api. Orang-orang suci yang dalam hidupnya berbuat baik, tetapi mereka mengalami penderitaan. Namun juga berbeda dengan sampah yang dimasukkan ke dalam api. Ini orang-orang berdosa yang hidupnya juga penuh dengan penderitaan. Maka sebaiknya selagi masih ada kesempatan, harapan untuk bertobat selama masa suci ini, 40 hari masa tobat, baiklah kita gunakan dengan baik. Bertobat adalah cara yang pasti. Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Ia selalu mendengar mereka yang berseru kepadanya. Allah selalu menyertai umatnya. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama, sejarah bangsa Israel, Allah telah dengan jelas mengutus Musa untuk membebaskan mereka yang hidup dalam penindasan di Mesir. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menyadari bahwa Allah itu selalu ada, dan akhirnya mereka menaruh harapan akan Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Hal inilah juga yang dimaksudkan dengan kedatangan Yesus. Bukan lagi nabi yang diutus oleh Allah, tetapi putranya, agar kita menemukan lagi kesempatan untuk berjalan pulang ke rumah. Kristus sudah memberikan sakramen-sakramen kepada gereja sebagai tanda dari kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sakramen tobat salah satunya, membantu kita untuk senantiasa kembali ke rumah, pulang ke jalan yang benar. Jika kesempatan itu tidak ada lagi, maka ratap dan tangis tidak ada gunanya. Pohon ara yang sudah tidak berbuah 3 tahun diberi kesempatan hidup. Tuhan masih menaruh belas kasihan, memberi waktu dan kesempatan. Ada yang bilang hidup ini seperti garis start dan finish. Ketika kita lahir, disitulah kita memulai hidup. Kita mulai start, ya. Kemudian ketika kita mati, disitulah finish. Kita semua sudah mulai dengan start, tetapi masing-masing kita tidak ada yang tahu sudah berapa persen kita menjalani hidup untuk sampai ke finish. Mungkin ada yang sudah 80%, ada yang sudah 99%, tinggal 1%, atau ada yang masih 10%, masih banyak waktu. Maka setiap waktu yang ada digunakan sebaik mungkin, agar bila tiba saatnya kita didapati seperti pohon ara yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati.